Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikometri. Hari ini adalah pertemuan ke-7. Kita akan membahas tentang classical test theory. Classical test theory dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan menjadi teori tes klasik, yang mana ini merupakan tes klasik atau teori pengukuran, gitu ya, teori pengukuran psikologis yang tertua. Pengertian skor dalam teori pengukuran klasik. Skor adalah penghargaan kuantitatif yang diberikan kepada subjek atau responden atau individu karena respon yang diberikan. Jadi kalau misalkan Anda memberikan skala kepada subjek dan mereka mengisinya, ya, maka Anda akan memberikan skor pada hasil kerjanya mereka. Nah, itu adalah skor. Kenapa diberikan skor? Karena kita memberikan penghargaan, ya, secara kuantitatif kepada respon. Skor besar diberikan jika respon subjek mendukung konstruk yang tidak diukur, sementara skor kecil diberikan jika respon kurang mendukung konstruk yang hendak diukur. Jadi contoh penerapan skornya seperti ini. Di sini ada item, ya, ada skala item, ada skala respon, ada skor. Ada dua skala. Skala yang pertama yaitu self-efficacy. Itemnya berbunyi, saya sering merasa cemas saat masuk kelas. Respon yang diberikan adalah sangat setuju, maka skor yang diberikan adalah 1, ya, 1 sangat setuju. Kemudian yang kedua, contoh skalanya adalah husnudon. Saat mengalami musibah, saya membutuhkan waktu lama untuk mencari hikmahnya. Responnya adalah sangat tidak setuju, ya. Respon sangat tidak setuju, maka skor yang diberikan adalah 5. Nah, ini berarti bahwa pemberian skor 1 atau 5 ini, ya, ini merupakan contoh penerapan skor yang diberikan oleh peneliti kepada subjek, gitu ya. Pengertian skor dalam teori pengukuran klasik 2. Skor dapat menunjukkan besarnya kapasitas konstruk psikologis yang diukur dalam diri subjek. Semakin besar skor, semakin besar kapasitas konstruk psikologis yang dimiliki subjek. Contohnya, skor dari skala kecemasan, ya, misalkan Anda memberikan skor kepada skala kecemasan, maka itu dapat menunjukkan besarnya kapasitas kecemasan dalam diri subjek tersebut. Jadi kalau kita kembali kepada contoh yang sebelumnya tadi, yang ini, ya, secara keseluruhan misalkan hasil dari skor yang diberikan subjek terhadap skala efikasi itu misalkan berapa, misalkan 40, 60, berarti 40 atau 60 itu adalah jumlah besar kapasitas yang dimiliki oleh subjek terhadap self-efficacy yang dimiliki. Misalkan jumlah total husnudonnya itu 60, berarti 60 itu adalah jumlah besar kapasitas husnudon yang dimiliki oleh subjek. Oke. Pengertian skor dalam teori pengukuran klasik yang bagian ketiga, ya. Skor ini pasti, ya, yang diberikan oleh subjek atau yang didapatkan dari hasil pengukuran pasti mengandung error. Error yang mana skor dapat didapat subjek, ya. Misalkan ada kesalahan, ya, ini kurang, ya, ini salah subjek. Jadi error itu kesalahan pengukuran yang menyebabkan adanya gap atau diskrepansi. Diskrepansi itu ketidakcocokan, ya, ketidaksesuaian antara besarnya skor dan besarnya kapasitas konstruk ukur dalam diri subjek. Jadi misalkan Anda melihat dia total skornya berapa? 60. Sebenarnya belum tentu 60, ya. Kalau misalkan Anda melihat contoh mudahnya begini. Anda pernah mengukur tinggi badan, ya, tinggi badan atau berat badan. Di alat ukur yang pertama Anda mengukurnya 49 beratnya. Tapi ketika diukur di alat yang lain kok bisa 49,3. Nah, padahal aslinya bukan 49, mungkin 48,5. Nah, itu yang terjadi, ya. Sebenarnya apa yang kita lihat itu sebenarnya bukan murni skor, tapi ada kalanya nanti skor yang hanya tampak. Maka dengan demikian, ya, kalau Anda menjawab pertanyaan seperti ini, atau misalkan Anda ada pertanyaan seperti ini, bagaimanakah Anda akan menjawabnya? Hasil tes Binet, Wahyu, 10 tahun, memiliki IQ 105. Anda pernah mengambil atau pernah praktek, ya, pernah praktikum Binet, ya. Ditanya berapa skor IQ Wahyu yang sebenarnya.
Berapa kira-kira? Kalau misalkan ya penyimpangan dari skor yang dimiliki Wahyu itu kurang lebih 3 poin, maka skor yang sebenarnya yang bisa dimiliki atau yang aslinya ya, yang murni yang dimiliki oleh Wahyu bukan 105. Berarti karena penyimpangannya kurang lebih 3 bisa 108. Berarti 105 tambah 3 atau 102. Yaitu 105 dikurangi 3. Nah, maka kemudian ada prinsip dasar skor ya, yaitu T. T itu adalah skor murni atau true score, yang mana ini menunjukkan atribut ukur dengan tepat. Sebenarnya yang kita cari itu adalah T-nya ya, skor murninya berapa sih? Anda misalkan tidak mau, saya kalau mengukur timbangan di alat ukur ini misalkan, saya tidak mau menggunakan alat ukur yang ini, yang itu ya, karena tidak mau ditunjukkan ya atribut ukur yang sebenarnya berapa, itu tidak mau. Skor murninya berapa nggak ingin ditunjukkan. Makanya akan ada namanya nanti akan error ya, kesalahan atau skor kesalahan, error score, yang mana ini adalah ketidakakuratan pengukuran ya. Ini salah ya, ini kurang error, R-nya kurang 2, kurang 1, error maksudnya. Dan ada lagi namanya X, yaitu skor hasil pengukuran atau observed score, yang ini disebut dengan skor tampak, yaitu penjumlahan dari skor murni dan error pengukuran. Maka logonya atau dalam matematis X sama dengan T plus E. X itu adalah apa? Observed score, skor hasil pengukuran yang tampak, kemudian sama dengan T, skor murni, dan E itu adalah kesalahan atau error score. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan, misalkan berat badan individu, berat yang asli itu 51, tapi ketika ditimbangkan kok menjadi 53. Kenapa kok itu terjadi? Ternyata ada error di dalamnya ya. Error pengukuran atau measurement error. Measurement errors ya dibagi menjadi 2, systematic errors dan random errors. Kalau systematic berarti dia akan berkaitan dengan validitas alat ukur. Random errors berkaitan dengan reliabilitas alat ukur. Systematic error, observers bias ya. Jadi ada laporan dari observer, mungkin dia kenal dengan subjeknya ya. Kemudian subject bias, distorsi hasil pengukuran subjek. Jadi karena mungkin subjeknya itu sudah familiar, dia mengurangi atau dia memanipulasi ya. Instrument bias, lack of calibration. Jadi ini kesalahan, ketidaktepatan ketika memberikan instrumen. Mungkin ketika memberikan alat ukur itu instrumen yang diberikan tidak tepat, harusnya ngetes IQ untuk anak kecil, tapi diberikan alat ukur untuk anak dewasa, untuk orang dewasa. Ya, misalkan harusnya mengukur tentang skala kecemasan, tapi yang diberikan skala kepercayaan diri. Ya. Nah, systematic error ini akan mempengaruhi hasil secara konsisten. Contoh suara gaduh ya. Misalkan Anda memberikan tes kepada 60 orang dalam satu kelas. Ketika Anda memberikan tes itu ternyata ada suara gaduh, ada orang yang sedang mengerjakan proyek, suara mesin sangat keras sekali, maka satu kelas itu 60 orang dia akan mendengar suara gaduh itu sehingga terjadi systematic error ya. Random error ini tidak bisa disebutkan dari mana faktornya karena memang random, tapi yang jelas mereka tidak memiliki pengaruh secara konsisten pada hasil pengukuran, tapi hanya mempengaruhi variabilitas hasil pengukuran. Contoh, ketika misalkan 60 orang tadi ada kalanya yang cemas saat tes dan ada juga yang tertantang ya. Kalau misalkan 1-2 orang dia merasa cemas, nah itu maksudnya random error. Tapi kalau semua satu kelas, 60 orang kok terkena error, berarti itu namanya adalah systematic error. Contoh hasil pengukuran error acak ya, berarti random error. Anda perhatikan di sini ada subjek Andi, Sufi, Lena, Ari, Angga. Ini skor murni T ya, X skor tambah error acak E. Di sini yang membedakan adalah ya, ini adalah hasil skor murni yang mereka dapatkan dan ini yang hasil pengukurannya. Jadi yang dilihat di kertas itu adalah 4, tapi ternyata sebenarnya 2. Ada error di sana, ada 2.
Ya, ini 4 murninya, tampaknya 5. Ya, ini yang hasil pengukurannya ya. Jadi skor tampak itu adalah hasil pengukuran. Tapi skor murni itu skor yang sebenarnya didapat. Di sini error acaknya ya, Anda perhatikan yang error acak ini, yang paling kanan, error acak. Di sini ada berbeda-beda, 2, 1, 0, min 1, min 2, 0. Oke. Ini error acak. Mungkin ada kalanya yang cemas ketika mengerjakan, ada kalanya yang dia tidak percaya diri dan seterusnya, ada kalanya yang mungkin dia kebelet ingin ke toilet dan seterusnya. Nah, berbeda dengan yang contoh hasil pengukuran sistematik ini. Errornya ini karena sistematik. Jadi satu kelas ada 5 orang, misalkan mereka semuanya terkena acak ya. Ini salah, bukan acak. Ini sistematik. Ini salah ya. Ini sistematik. Ini semuanya satu. Ini satu semuanya, satu. Ya. Karena satu kelas semuanya terdampak. Ya, maka sistemik. Oke, asumsi teori pengukuran klasik. Ya, asumsi itu apa? Asumsi itu pengkondisian situasi agar sebuah prosedur diterapkan sehingga ketika kriteria atau prosedur ini diterapkan maka nanti akan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Asumsi pertama, skor tampak X dapat diketahui, skor murni T dan skor error tidak diketahui. Untuk pernyataannya X sama dengan T plus E. Jadi yang X ini dapat diketahui. Ya, misalkan Anda sedang ngoreksi, maka hasilnya berapa? Oh, 100, oh 90. Itu adalah skor X. X itu adalah skor tampak. Tapi kita tidak tahu sebenarnya skor murninya itu berapa, dan kita tidak tahu berapakah error yang dimiliki. Nah, setiap proses pengukuran hasilnya pasti mengandung error, ya, pasti ada error yang kita tidak tahu. True skornya pun kita juga tidak tahu. Semakin banyak proses pengukuran dilakukan, maka nilai rata-rata error sama dengan 0. Rata-rata hasil pengukuran mengindikasikan skor murni subjek. Jadi nanti akan dilihat berapa rata-rata dari hasil pengukurannya itu kalau misalkan dilakukan pengukuran berulang kali. Maka itulah nanti akan menunjukkan skor murni subjek. Asumsi kedua, skor murni T merupakan hasil expected value dari X. Jadi T, nilai T, ya, nilai skor murninya itu adalah hasil dari apa? Hasil dari ekspektasi, harapannya, ya, dari nilai X. Peneliti mengharapkan pengukuran tanpa error sehingga X sama dengan T. T diperoleh dari harga rata yang didapat dari berkali-kali tanpa tak terbatas pengukuran. Sehingga persamaannya seperti ini ya. Kalau misalkan T, ya, T diperoleh dari harga rata, ya, ini logo untuk rata-rata, nilai X yang didapat berkali-kali. Jadi X1, X2, X3 ini dijumlahkan semuanya sampai Xn dibagi menjadi N. Ya, maka asumsinya adalah tidak ada proses pembelajaran subjek selama di tes berkali-kali itu tidak ada proses pembelajaran X2, X3, ya, dan juga tidak ada unsur kelelahan, subjek tidak lelah, maka nanti akan bisa diketahui berapa T-nya. Sehingga bentuk pernyataannya secara matematis X sama dengan T. Ini adalah logo, ya, untuk epsilon, yaitu expected value. Asumsi ketiga, tidak ada hubungan antara besarnya skor T, skor apa T tadi? Skor murni dengan skor E, error. Distribusi skor T dan distribusi skor E tidak berkorelasi. Skor E bersifat acak, tidak tergantung apapun, baik itu X maupun T. Bentuk pernyataannya seperti ini. Jadi errornya, ya, dengan T itu murni sama dengan 0. Jadi tidak ada korelasi di sana ya, tidak ada hubungan. Tidak tergantung juga. Asumsi keempat, ada 2 tes. Tes itu dilakukan pada tes pertama atau tes A. Kemudian ada error juga ya di sana. Kemudian orang itu tes lagi pada alat tes kedua, tes B. Ada error juga. Jadi ketika orang itu tes di tes yang pertama, tes A, ataupun di tes yang kedua, B, keduanya sama-sama memiliki error. Nah, ketika orang itu melakukan 2 tes, maka dan ada error di sana ya, maka tidak ada korelasi antar error masing-masing tes pada subjek yang sama. Kemudian jika pada tes A subjek punya error besar, belum tentu, ini yang perlu Anda garis pahami, yang perlu Anda pahami dan perlu Anda garis bawahi.
belum tentu pada tes yang kedua juga akan punya error yang besarnya sama. Jadi misalkan Anda tes Bini dengan Wise dengan apa gitu ya, misalkan dengan Warteg atau Warteg dengan HTP dengan apa gitu ya, dan ada error di sana, belum tentu, atau skala ya, skala kecemasan dengan skala kepuasan kerja, ada error di sana, belum tentu ketika Anda punya error di tes yang kepuasan kerja itu juga berlaku errornya sama besarnya dengan error yang di skala selanjutnya tadi. Sehingga asumsinya selama tidak ada faktor kelelahan dan juga pembelajaran sama ya, selama Anda tidak belajar ya, kan dites tidak lelah, tidak latihan ya, tidak ada korelasi error antara item, sehingga bentuk penyataannya E1 E2 sama dengan O atau 0 ya, 0. Asumsi yang kelima, asumsi yang terakhir ya, sebenarnya ada 7 asumsi tapi kita cuma sampai 5 saja. Asumsi yang kelima yaitu error pada suatu tes E1 tidak berkorelasi atau tidak bergantung dengan atau pada skor murni tes lain. Kalau tadi E sama E, sekarang E sama T tapi yang kedua. Asumsi di atas tidak bertahan jika salah satu tes ternyata mengukur aspek yang berpengaruh terhadap terjadinya error pada pengukuran lain ya, sehingga bentuk penyataannya E1, E tadi apa? Error yang pertama itu tidak berkorelasi dengan error yang kedua. Bukan error yang kedua, dengan skor murni ya, maaf, dengan skor murni, skor T murni. Jadi tidak berkorelasi. Kalau tadi E sama E, sekarang E sama T, tapi yang kedua ya. Anda cukup perhatikan bentuk pernyataannya, insya Allah nanti akan bisa dipahami. Baik, kira-kira begitu ya materi tentang hari ini, classical test theory ini sebatas pengetahuan. Anda bisa baca-baca lagi di bukunya Pak Azwar, atau Anda bisa lihat lagi video ini ya dengan di slow motion kan gitu ya, kalau misalkan terlalu cepat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.